Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Dengan saya Siti Susana dari SMA Negeri 1 Kerangkeng. Rekan saya Nuraini Kartika Dewi dari IPTD SDN 1 Kerangkeng. dan rekan saya Ulaila IPTD SDN 3 Mundu dari Karangapel. Kami bertiga akan membuat video kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Susan? Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baiklah, saat ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coachingnya. Ya, Nah, sebagai coach, menurut Ibu, apa saja poin yang harus diperhatikan pada sesi coaching ini? iya, dalam kegiatan coaching itu ada 3 hal yang aku perhatikan. Yang pertama adalah prinsip, yang kedua adalah kompetensi, kemudian juga tidak lupa tekniknya yang ada kita. Kalau berkaitan dengan prinsip itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian yang keduanya adalah proses yang kreatif, ketiganya itu adalah memaksimalkan potensi. Kalau berkaitan dengan kompetensi yang harus dihadirkan dalam kegiatan coaching itu adalah kehadiran penuh, kemudian juga aktif ya, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian disampaikan dengan teknik rasa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching tadi. Oke, baik. Pada praktek coaching ini, kompetensi coaching apa ini yang dikembangkan oleh Ibu? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching ini mendengarkan aktif ya? Iya. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Sama, yaitu mendengarkan aktif. Apa indikator pencapaian dan dari tujuan pengembangan kompetensi ini? Ya, dari tujuan ini indikatornya adalah yaitu tergambar adanya teknik rasa ya. Teknik rasa itu meliputi menerima, kemudian memberikan perhatian, dapat merangkul, dan memberikan pertanyaan kepada coach sehingga coach dapat menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mungkin itu saja yang perlu disampaikan dalam sebelum kita melakukan coaching. Oke, maka Ibu silakan dilaksanakannya Ibu. Iya, ya, mangga Ibu kita mulai kegiatan coachingnya. Baik, maka Ibu action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hulaila, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Sus? Alhamdulillah saya juga baik ya, mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat ya Bu ya. Amin, amin. Bagaimana Bu? Kayaknya Ibu ada masalah nih yang mau disampaikan. Iya Bu Sus, saya pengen ngobrol atau pengen curhat sama Bu Sus tentang proses pembelajaran saya. Ya, boleh. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya tuh sebenarnya bingung dengan anak didik saya Bu. Kenapa anak didik saya masih ada yang tidak sholat Bu? Padahal di setiap rutinitas pada pagi hari ini saya selalu mengingatkan untuk sholat. Ya, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana itu ketika saya bertanya kepada anak tentang siapa yang tidak sholat, ada sebagian kecil anak itu menjawab ada yang sholat, ada juga yang mengatakan lupa sholat, dan juga ada yang dilarang oleh orang tuanya. Itu yang bikin saya prihatin Bu. Padahal ya kita itu adalah orang muslim, kenapa sholat kok tidak boleh? Ya, jadi dari sini saya itu menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu ada anak yang lupa ya untuk sholat, dan ada juga anak yang dilarang orang tuanya untuk mengikuti kegiatan sholat ya Bu ya. Jadi dari permasalahan ini mengganggu proses pembelajaran ya Bu ya, terutama pada nilai agama dan moral itu ya Bu ya,
Demikian Bu, karena menurut saya itu sholat itu sangat penting dalam menanamkan kebiasaan atau karimah, baik di rumah atau di sekolah ataupun di mana saja. Kemudian dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kemudian rencana Ibu apa? Insya Allah saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran saya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Ya, benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu bagaimanakah cara untuk mencapai nilai agama dan moral itu Bu? Supaya anak tersebut mau sholat, kemudian juga orang tua juga bisa mendukung untuk kegiatan sholat, kemudian mengingatkan ya supaya tidak meninggalkan sholat juga. Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu Bu, lebih baik mungkin kita mulai dengan mengajarkan anak itu belajar berwudu, gerakan sholat, dan juga bacaan sholat di sekolah, juga memprogramkan kegiatan sholat duha 1 kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak. Sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya itu mungkin kita mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu kan. Dimana dalam kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir ya Bu, bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan mungkin keluarga yang bisa menjalankan ibadah yang baik. Karena sholat itu penting Bu bagi orang muslim. Jadi Ibu berkeinginan untuk mau melaksanakan sholat ya, anak-anak sekolah, anak Ibu mau melaksanakan sholat. Kemudian juga Ibu ingin orang tua itu tidak melarang atau bahkan mungkin mengingatkan ya untuk melakukan kegiatan sholat. Itu ya Bu ya? Iya, tentunya kita akan didik mereka secara bertahap agar mereka melaksanakannya. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan kegiatan Ibu? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak, ini kan bukan urusan Ibu. Lalu bagaimana Ibu menanggapinya? Mungkin saya akan mengajak orang tua untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tua. Oke Bu Laila. Jadi kemudian Ibu dapat apa yang Ibu dapatkan dari diskusi hari ini Bu? Saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup, seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya Bu. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan juga orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, insya Allah Bu, kegiatan itu berjalan dengan baik. Bagus sekali Bu Laila, kita perlu berkolaborasi ya dalam menjalankan ini. Karena berkolaborasi itu semua yang berat itu menjadi ringan ya Bu ya. Insya Allah Bu Sus. Ya mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Laila. Pengen lagi mendengar cerita Ibu Laila kalau nanti Ibu sudah melakukan kegiatan itu, kira-kira kapan ya Bu akan dilaksanakannya? Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan Bu. Baik sekali. Sama-sama Bu Nur. Oh maaf, sama-sama Bu Sus. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah menemani saya ngobrol curhat. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oh cukup. Ya udah kalau cukup kita akhiri kegiatan ini ya Bu ya. Kemudian saya tidak ada perlu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, berdasarkan indikator pencapaian yang diinginkan dari proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Dari praktek coaching yang sudah saya laksanakan, saya sebagai coach telah berusaha ya untuk menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, dengan meningkatkan rasanya dengan teknik rasa yaitu menerima, kemudian merangkum dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian sebagai coach juga saya sudah mengucapkan nah yaitu berusaha untuk menanyakan juga pertanyaan yang terbuka, dan saya juga merangkum jawaban kunci sebagai bahan pertanyaan selanjutnya. Mantap sekali. Berdasarkan catatan saya juga
sudah menerapkan kelompok coaching mendengarkan aktif pada proses coaching tadi, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan hasil dari mendengar jawaban coaching. Kemudian dari mimik dan gaya bicaranya sudah memberikan perhatian penuh saat menggunakan coaching, juga merangkum jawaban sebagai bahan pertanyaan yang diajukan. Kemudian membuat rangkuman hasil pembicaraan dan mengkonfirmasikannya pada coaching. Selain itu juga, Ibu sudah menyampaikan anggotanya. Terima kasih Bu. Nah, sama-sama Bu. Selanjutnya, berdasarkan hasil proses coaching yang baru dilakukannya, ini ya, kelompok